sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Taurat di zamannya. Kata Al-Yahud diambil dari kata Al-Hawadah yang artinya kasih sayang, atau berasal dari kata At-Tahawud yang artinya tobat, seperti yang dikatakan oleh Musa alaihissalam dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami kembali kepada engkau, Al-A'raf 156. Maksudnya, kami bertobat kepada engkau. Seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena tobat dan kasih sayang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang biasa juga disebut Bani Israel. Julukan Bani Israel ini disebutkan pada Nabi Yakub alaihissalam yang punya sebutan Israel yang artinya kekasih Allah. Julukan tersebutlah yang membuat bangsa Yahudi merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Dan mereka juga terkenal dengan kelakuan yang suka meremehkan atau menghina bangsa lain. Menurut pendapat lain, nama Yahudi itu dinisbatkan dengan Yahuda, nama anak tertua Yakub. Abu Amr ibnu Al mengatakan disebutkan demikian karena mereka selalu bergerak dikala membaca kitab Taurat. Disebutkan ada 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi yang 2 diantaranya sudah terjadi, namun masih ada 1 janji yang belum terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat buruk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Ini adalah beberapa sifat buruk bangsa Yahudi yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Keras hati dan zalim, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Maidah. Kebanyakan fasik dan sedikit berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 110, An-Nisa 55. Musuh yang paling bahaya bagi orang-orang Islam, Al-Maidah 82. Amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, Al-An'am. Mengubah dan memutarbalikkan kebenaran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Menyembunyikan bukti kebenaran, Al-Baqarah, Ali Imran, hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi cita rasa atau nafsu mereka saja, Al-Baqarah dan Al-Maidah. Ingkar dan tidak dapat menerima keterangan dan kebenaran Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Memekakkan telinga kepada seruan kebenaran, membisukan diri untuk mengucapkan perkara yang benar, membutakan mata terhadap bukti kebenaran, dan tidak menggunakan akal untuk menimbang kebenaran, Al-Baqarah 171. Lalu, apakah 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi? Yang pertama adalah hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat ini turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin.
Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua. Dan janji yang kedua adalah kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran yang pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir bangsa Yahudi. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina tanpa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. Namun, ada janji ketiga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih belum terjadi, yaitu kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat-saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan tanah Palestina. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.